Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayansari akan menjelaskan mengenai kewirausahaan, usaha kecil dan waralaba. Yang pertama yaitu kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Dalam konteks bisnis, menurut Thomas W. 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Nah, kemudian apa saja sih fungsi dan peran kewirausahaan? Secara mikro, ada dua peran penting yang dimiliki kewirausahaan, yaitu sebagai penemu, inovator, dan sebagai perencana, planner. Kemudian, secara makro, peran kewirausahaan menciptakan kemakmuran, pemerataan, kekayaan, dan kesempatan kerja sebagai bagian dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Nah, kemudian ada modal kewirausahaan. Tentu saja kewirausahaan memiliki modal. Apa saja sih modal dalam kewirausahaan itu? Dalam pandangan kewirausahaan, modal tak berwujud merupakan dasar yang harus dimiliki wirausahawan. Di antaranya yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua modal sosial dan moral, yang ketiga adalah modal mental, dan yang terakhir adalah modal material. Kemudian yang kedua, usaha kecil. Nah, sebagian dari kita mungkin mengetahui apa sih bisnis kecil atau usaha kecil. Nah, bisnis kecil yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri yang hanya memiliki pengaruh kecil dalam pasarnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menganggap suatu bisnis berskala kecil apabila memiliki karyawan kurang dari 500 orang. Memulai dan menjalankan bisnis kecil. Kompetisi khusus bisnis kecil biasanya dikategorikan dalam 3 bidang nih. Nah, yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasikan ceruk baru dalam pasar yang mapan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan pasar baru. Dan kemudian yang ketiga, kemampuan untuk bergerak cepat dalam rangka memetik keuntungan dari adanya peluang baru. Yang terakhir, waralaba. Nah, dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam waralaba ada yang namanya franchisor dan ada yang namanya franchise. Franchisor adalah orang yang memproduksi barang. Kemudian franchisor adalah orang yang memasarkan barang. Kemudian franchisor dan franchise memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama yakni hak dan kewajiban franchisor. Kewajiban dari franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchise. Sedangkan yang menjadi hak dari franchisor adalah yang pertama, logo merek dagang, nama dagang, dan nama baik. Kemudian yang kedua, pola dan atau format usaha. Kemudian yang ketiga, dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus. Yang keempat, hak cipta atas bagian dari hal di atas dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam bentuk undang-undang hak cipta. Kemudian, hak dan kewajiban franchise. Hak dari franchise adalah menerima lisensi, sedangkan kewajibannya adalah membayar royalti kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan jasa yang di franchise. Kemudian ada bentuk dan substansi perjanjian franchise. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba dan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259 MPP Cap 7 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba telah ditentukan bentuk franchise atau perjanjian waralaba yaitu bentuknya tertulis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga Anda semua memahami apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.